Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar pola bilangan. Pola barisan atau pola bilangan. Pada pembelajaran kali ini, tujuannya adalah 1. Memahami pola bilangan. 2. Menjelaskan pengertian pola bilangan. 3. Mengetahui pola bilangan segitiga Pascal. 4. Menjelaskan barisan dan deret bilangan. 5. Menjelaskan barisan dan deret aritmatika. 6. Menjelaskan barisan dan deret geometri. 7. Bersikap disiplin, percaya diri, dan tanggung jawab. Pada bab ini, kompetensi dasarnya adalah membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola dan barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Kata kuncinya adalah pola, barisan bilangan, konfigurasi objek, dan Fibonacci. A. Pola bilangan. Coba kamu amati kalender di bawah ini. Pola bilangan apa yang dapat kamu temukan dalam suatu baris atau suatu kolom? Urutan sesuai baris 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Urutan sesuai kolom 1, 7, 14, 21, 26. Urutan sesuai diagonal kanan 1, 9, 17, 25. Kemudian urutan sesuai diagonal kiri 6, 12, 18, 24, 30. Nama susunan. Pada barisan pertama diberi nama susunan bilangan asli kurang dari 7. Pada kolom pertama diberi nama susunan bilangan asli kelipatan 7 yang lebih dari 6 dan kurang dari 29. Pada diagonal kanan diberi nama susunan bilangan asli kelipatan 8 yang kurang dari 26. Pada diagonal kiri diberi nama susunan bilangan asli kelipatan 6 yang lebih dari 5 kurang dari 31. Cocokkan jawaban Anda dengan di bawah ini. 1. Pada baris 1 pada kalender adalah urutan berikut diperoleh dengan menambahkan 1 pada bilangan sebelumnya. Kolom 1 pada kalender adalah urutan berikut diperoleh dengan menambah 7 pada bilangan sebelumnya. Diagonal kanan adalah urutan berikutnya diperoleh dengan menambah 8 pada bilangan sebelumnya. Diagonal kiri adalah urutan berikutnya diperoleh dengan menambahkan 6 pada bilangan sebelumnya. Sudah samakah jawaban Anda? Bagaimana dengan gambar berikut? Coba kalian berikan aturan atau cara menentukan suku berikutnya pada pola
bilangan di samping. Cocokkan jawabanmu dengan di bawah ini. 1. Susunan persegi. Aturannya adalah urutan berikutnya diperoleh dari kuadrat bilangan asli. Susunan persegi panjang. Aturannya adalah urutan berikutnya diperoleh dengan mengalihkan panjang dan lebarnya. Susunan segitiga. Aturannya adalah urutan berikutnya diperoleh dengan cara mengalihkan bilangan sebelumnya dengan bilangan sebelumnya ditambah 1 dibagi 2. Susunan belah ketupat. Aturan urutan berikutnya diperoleh dengan menghubungkan titik tengah setiap garis sisinya. Susunan segitiga Pascal. Aturan baris berikutnya diperoleh dengan menjumlahkan unsur di depan dan di belakangnya. Susunan segitiga dalam. Aturan suku berikutnya diperoleh dengan menghubungkan titik tengah tiap garis sisinya. Mari kita simpulkan bersama. Pola adalah susunan atau rangkaian objek-objek yang memiliki aturan. Dengan syarat ada urutan, ada aturan, dan urutannya merupakan bilangan asli. Coba kerjakan latihan 2.1 halaman 58 sampai 60, satu soal satu saja. Soal latihan. Tuliskan pola bilangan yang terdapat pada pola segitiga Pascal berikut. Lanjutkan sampai baris ke-10. Menurut jumlah per baris, barisan bilangan. Ini adalah barisan bilangan. Angka pertama disebut suku 1. Bilangan kedua disebut suku kedua. Bilangan ketiga disebut suku ketiga, dan seterusnya. Bilangan ke n disebut sebagai suku ke n. Suku ke n dengan n bilangan asli, atau n dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Barisan bilangan dibagi menjadi 2, yaitu barisan aritmetika dan barisan geometri. Apa itu barisan aritmetika? Perhatikan barisan bilangan di bawah ini. Ada angka 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Setiap angka berurutan berbeda 2 atau selalu bertambah 2. Perhatikan, U1 itu adalah 1, bisa diperoleh dari 2 kali 1, kemudian dikurangi 1. U2 adalah 3,
itu bisa diperoleh dari 2 kali 2 dikurangi 1. Demikian juga dengan U3, suku ketiga adalah 5, itu bisa diperoleh dari 2 kali 3 dikurangi 1, dan seterusnya. Maka rumus suku ke N-nya adalah 2 kali N dikurangi 1. Ingat, N itu dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya, merupakan bilangan asli. Nah, sekarang tentukan suku ke-25. Karena yang ditanyakan adalah suku ke-25, maka N-nya adalah 25, sehingga menjadi 2 kali 25 dikurangi 1 sama dengan 50 kurangi 1 sama dengan 49. Pada barisan aritmatika, selalu dari suku pertama menjadi suku kedua itu bertambah sebuah bilangan yang kita simbolkan dengan B. Demikian juga dengan suku kedua ke suku ketiga, itu bertambah sebuah bilangan yang sama dengan penambahan suku dari suku pertama ke suku kedua. Perhatikan, U1 itu A, itu bisa diperoleh dari A ditambah 0 kali B. U2 itu A tambah B, atau A ditambah 1 kali B. U3 itu U2 ditambah B lagi, artinya diperoleh dari A ditambah 2B, dan seterusnya. Ingat, ini U1 B-nya kali 0, U2 B-nya kali 1, U3 B-nya kali 2. Maka pada suku ke N diperoleh dari A ditambah N kurangi 1, kemudian dikalikan B. Contoh, sebuah barisan terdiri dari 2, 7, 12, dan 17. Tentukanlah U21. Berarti A-nya adalah 2. Ingat, A adalah suku pertama. Kemudian B itu adalah penambahan dari suku pertama menjadi suku kedua, atau dari suku kedua menjadi suku ketiga. Maka B bisa diperoleh dari 7 kurangi 2, atau boleh B itu diperoleh dari 12 kurangi 7. 2 suku berurutan dikurangkan, maka hasilnya adalah 5. Maka kalau ditanyakan U21 menjadi UN sama dengan A ditambah N kurangi 1 kali B. N-nya 21, maka penambahan B-nya ada 20. 2 ditambah 20 kali 5. Maka UN atau dalam hal ini adalah U21 itu sama dengan 2 tambah 100, 102. Nah, sekarang yang kedua, barisan geometri. Perhatikan pola jumlah angka per baris pada pola segitiga Pascal pada halaman sebelumnya. Ada 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, dan seterusnya. 1 itu bisa diperoleh dari 2 pangkat 0, 2 itu 2 pangkat 1, 4 itu 2 pangkat 2, 8 itu 2 pangkat 3, 16 itu 2 pangkat 4, 32 itu 2 pangkat 5, 64 itu 2 pangkat 6.
Ingat, setiap suku itu dimulai dari 1. Nah, 0, maka 0 bisa diperoleh dari 1 kurangi 1. Angka 1 yang ini itu bisa diperoleh dari 2 kurangi 1. Terus 2 ini diperoleh dari 3 kurangi 1. 3 yang ini adalah 4 kurangi 1. 4 yang ini adalah 5 kurangi 1. 5 ini adalah 6 kurangi 1. 6 yang ini adalah 7 kurangi 1. Maka rumus suku ke N-nya adalah 1 dikalikan 2 kali dipangkatkan N kurangi 1, atau 2 pangkat N kurangi 1. Ingat, U1 itu sama dengan A. Dalam hal ini adalah 1, karena bilangan berapapun kalau dikalikan 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Dan saya ulangi lagi bahwa N itu adalah bilangan asli, artinya mulai dari 1 dan selalu bertambah 1 untuk angka berikutnya. UN itu suku ke N. Atau dengan cara yang lain bisa diperhatikan, dari U1 ke U2 itu dikalikan sebuah bilangan, nanti kita sebut sebagai rasio atau dilambangkan dengan huruf R kecil. Ingat, U1 itu adalah A, maka U1 itu A kali 1. Nah, bila bilangan selain 0 itu kalau dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1, maka A bisa diperoleh dari A kalikan R pangkat 0. Nah, U2, ya, ingat ini setiap penambahan suku dikalikan sebuah bilangan, maka U2 adalah A kali R. R-nya 1, maka menjadi A kalikan R pangkat 1. U3, R dikalikan R lagi, U2 kalikan R lagi, maka R-nya sekarang ada 2. U4, R-nya ada 3. U5, R-nya ada 4. Nah, kalau U10 berarti nanti R-nya ada 9. Nah, kalau sebuah bilangan yang kita belum tahu, maka rumusnya adalah A kalikan R pangkat N kurangi 1, dengan N adalah bilangan yang ditanyakan atau yang belum kita ketahui. Nah, inilah rumus suku ke N untuk barisan geometri. Contoh. Nah, suku pertama adalah 3. Kemudian 3 jadi 6 itu dikalikan dengan 2, maka R-nya 2 diperoleh dari 6 bagi 3 boleh, atau 12 bagi 6 boleh, 24 bagi 12 boleh. Nah, pertanyaan kedua, suku ke 10. Tadi rumusnya adalah A kalikan R pangkat N kurangi 1 dengan A3, dan N-nya di sini adalah 10, maka menjadi 3 dikalikan 2 pangkat 10 kurangi 1, atau 3 dikalikan 2 pangkat 9. 2 pangkat 9 itu adalah 512, maka jawabannya adalah 1536. Berikut ini adalah beberapa soal latihan, silakan dikerjakan di buku tulis, kemudian hasilnya difoto dikirimkan ke nomor saya. Terima kasih untuk hari ini.
Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pertanyaan. Maaf, ada 7. Untuk hari ini saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.